Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima olehnya. Salawat serta salam kita tujukan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada ayat berapa, Bu? Lupa kayaknya nih. Halaman 37. Ayat berapa, Bu? Lupa lagi. Kita masuk pada ayat, mulai dari ayat 228. Ya, Pak Haji ya? 228. Nah, ini tentang masalah perceraian. Hati-hati ya, seorang suami jangan gampang mudah ngucapin cerai-cerai. Jangan. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru wa la yahillu lahunna ay yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dhalika in aradu islaha walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf walirrijali 'alaihinna darajah wallahu 'azizun hakim. At-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan wa la yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'an illa an yakhafa alla yuqima hududallah fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha alaihima fima fatadas bih tilka hududullahi fala ta'taduha wa man yata'adda hududallahi fa ulaika humuz zalimun. Satu lagi. Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayrahu fa in talaqaha fala junaha alaihima ayataraja'a in dhanna ay yuqima hududallah wa tilka hududullah yubayyinuha liqaumin ya'lamun. Shadaqallahul azim. 3 ayat saja, panjang-panjang nih Pak Haji. Ini khusus membahas tolak ya, perceraian.
Hati-hati para suami, jangan gampang mudah mengucapkan cerai. Seemosi-emosinya kita sebagai suami, jangan. Ya, udah diem aja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mutallaqatu, dan para wanita yang dicerai, wanita nih, kaum ibu, yatarabbasna, hendaklah mereka menunggu iddah, ya, masa iddah, bi anfusihinna, dengan diri mereka, berapa? Salasata quru, 3 quru. Saya coba pendapat beberapa ulama termasuk mazhab Syafi'iyah, itu yang dimaksud salasata quru adalah 3 kali suci dari haid. Ibu paham ya? Paham ya? Jadi setelah suci 3 kali itu boleh nikah lagi. Begitu. Namun ada pendapat lagi yang mengatakan 3 kali haid. Itu udah 3 kali haid walaupun belum suci boleh nikah, begitu. Wallahu alam ya. Ada pendapat seperti itu. Intinya adalah 3 kali masa suci setelah haid ya. Ibu paham lah. Kalau saya nggak paham ini Pak Haji. Saya nebak-nebak aja ini. Istri saya haid nih, oh suci ini gitu. Kemudian apa kali ini? Ya. Selama belum 3 masa suci haid, tidak boleh menikah lagi setelah dicerai oleh suaminya. Maksudnya apa? Ada sebagian pendapat ulama biar ketahuan ada janin di dalam enggak di rahim ibu itu. Begitu maksudnya Allah Subhanahu wa taala, biar nanti jelas dinikahi oleh suami yang lain, oh ini anaknya ini. Begitu. Ini nanti ayatnya lanjut begitu, seperti itu. Terus wala yahillu, dan tidak halal lahunna, bagi mereka istri nih, ya, yang dicerai, ayyaktumna, untuk mereka menyembunyikan. Si istri ini yang dicerai ini tahu ada janin suaminya, tapi diem aja biar dipinang oleh suami yang lain. Nggak boleh itu, harus jangan disembunyikan. Ma khalaqallah, apa yang Allah telah ciptakan, fi arhamihinna, di dalam rahim-rahim mereka. Jangan diumpetin, ya, biar ketahuan nanti ini nasabnya siapa, gitu. Ya kemudian nasab itu penting, keturunan itu penting. Jalurnya mana ya? Ayahnya bin siapa? Jangan sampai kayak kemarin anak angkat, jangan sampai binnya bin ayah angkat. Janganlah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai perempuan yang kalian cerai, jangan sembunyikan itu di rahimmu. Perempuan paham banget Pak Haji ya? Paham banget dah. Ada isinya apa belum, paham banget dah pokoknya. Laki-laki harus lebih paham. Iya, berarti Pak Haji ya. Kata Allah, in kunna, jika mereka adalah yu'minna billah, jika mereka beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir. Itu kalau kalian beriman kepada Allah, kepada hari akhir, para istri yang dicerai, jangan diem-diem, bilang ke sama suami yang terbaru, ini ada janin suami saya di sini. Begitu. Setelah masa 3 quru. Contoh. Contohnya nggak baca, nggak usah baca ya, paham ya? Ya, paham ya?
Pokoknya kalau misal istri Bang Udin, misal mau maaf ya Bang Udin ya. Bang Udin punya istri. Dua nih begini. Satu kan? Satu, bisnis satu Bang Haji. Mau dua. Oh dua. Pak Haji dua harus ada. Menceraikan istrinya sebelum dicerai itu misal hubungan dah jadi itu, tapi bener-bener jadi cerai itu, Bang Udin sampai sana cerai. Si istrinya itu tahu kalau dia mengandung janinnya Bang Udin. Itu harus masa iddahnya, kalau Bang Udin sudah menceraikan itu 3 kali masa suci haid. Tuh nggak boleh nikah tuh, nunggu tuh punya siapa nih yang di perut. Oh udah gede Bang Udin. Nggak boleh kata Allah diam-diam, biar laku saya, mohon maaf ini Mas ya, biar dinikahi suami lain, nggak boleh, harus terbuka ya. Ini kata Allah Subhanahu wa taala, wala yahillu lahunna ayyaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna. Tidak halal bagi mereka menyembunyikan apa yang Allah telah ciptakan fi arhamihinna, di dalam rahim-rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu kalau kalian beriman kepada Allah, hari akhir, udah nggak usah diumpet-umpetin nih, ini anak siapa nih. Lanjut. Wa bu'ulatuhunna, dan suami-suami mereka ya. Ini baru tolak 2. Tolak 1 boleh rujuk, tolak kedua boleh rujuk, tapi kalau ketiga gak boleh. Si istri kalau udah tolak 3, si istri boleh dirujuk setelah nikah dengan suami lain. Awas, hati-hati. Makanya suami itu jangan gampang mudah ngomong cerai. Ya Pak Haji, saya punya teman Pak Haji, istrinya itu kasihan dah, namanya curhat ya. Gimana suami saya sering ngomong cerai. Waduh, bahaya kalau udah begitu. Kalau 3 kali itu kan nggak boleh hubungan suami istri, itu haram, itu sama aja zina. Ya Allah, ada saya nasihati itu, kenapa itu ngomong cerainya hati nggak, apa memang apa namanya nakut-nakutin kamu. Karena ada suami yang apa ya Pak Haji ya, egonya lebih tinggi ya Pak Haji ya, bikin suami istri biar cemburu atau apa. Tapi kalau niat cerainya itu sekedar main-main seperti kemarin itu sumpah, Allah tidak menghitungnya. Tapi kalau sampai hatinya sadar apa yang ia ucapkan sampai ke hati, itu yang Allah jadikan hukum, diambil hukumnya. Wa bu'ulatuhunna, dan suami-suami mereka ahakun, lebih berhak biraddihinna, untuk merujuki mereka. Tolak 1 boleh kembali, tolak kedua boleh kembali, tapi yang ketiga awas, si istri harus nikah dulu dengan suami yang lain. Setelah suami yang kedua menceraikannya, boleh suami pertama rujuk kembali. Kalau nggak dicerai, sayang nih saya dapat suami istri cantik, susah Pak Haji ya. Makanya suami yang punya istri cantik-cantik itu jangan dah dilepas, itu nanti nyesel. Ya Pak, Pak Tamam ya. Kalau istrinya cantik, jangan bilang cerai-cerai. Nanti sudah talak 3, dia dinikahin sama suami lain, suami lain nggak mau lepas Pak Haji, nyesel dah. Aduh. Pak Haji baru 1 ya Pak Haji? Mau berapa Pak Haji? Pak Haji kayaknya 2 nih kayaknya. Terus
biraddihinna fi dzalika, dalam masa itu ya, in aradu islaha, jika mereka mengendaki perbaikan. Namanya suami istri bertengkar biasa, berselisih biasa ya. Sambil ngucapin tolak, cerai, khilaf mungkin ya, boleh rujuk kembali itulah. Kalau memang niatnya harus niat, ya harus niat, benar-benar niat gitu loh. Terus walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf, walahunna, dan hak-hak bagi mereka para istri, mislul ladzi alaihinna, sebanding alladzi alaihinna, yang diwajibkan atas mereka, bil ma'ruf, dengan yang baik. Walaupun dicerai, ditolak, nafkahilah istrinya, jangan dibuang begitu saja, jangan. Punya hak itu istri itu, suaminya, kasihlah nafkahnya ya Bazi. Gitu. Beda kalau sudah talak 3 gitu, nggak boleh balik lagi tuh. Kalau talak 3 harus nikah dulu sama suami lain. Allahu a'lam. Walir rijali alaihinna darajat, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai istri, walir rijal, bagi para suami itu, alaihinna, di atas mereka para istri, darajat, 1 derajat. Saya coba maksud ayat ini saya kaitkan dengan walir rijali alaihinna darajah. Bisa dilihat nanti dalam surat An-Nisa ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Ar-rijalu, kaum laki-laki, qawwamuna, lebih kuat, 'alan nisa, atas bagi kaum wanita. Apa? Bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'din, Allah lebihkan tuh kekuatan tenaganya, bisa mencari nafkah ya. Wa bima anfaqu, dengan sebab anfaqu, mereka menafkahkan, mencari nafkah, min amwalihim, dari harta mereka. Artinya apa? Bagaimanapun suami itu punya kewajiban dan tanggung jawab terhadap istrinya. Itu kelebihannya tuh, tanggung jawab tuh. Makanya kalau ada suami nggak tanggung jawab, dipertanyakan itu, ya. Jadi bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kesejahteraan rumah tangganya, itu suami itu tugasnya. Itu makanya Allah menyatakan walir rijali alaihinna darajah. Dan bagi para suami ya, adalah di atas mereka para istri 1 derajat. Itu harus diakui. Zaman sekarang beda Baji ya. Istri sudah kerja, kadang suami ini Baji ya. Ya, di rumah ya. Tapi yang jelas Allah menyatakan ya, walir rijal alaihinna darajah, bertanggung jawab penuh terhadap keselamatan dan kesejahteraan rumah tangga. Kesejahteraan apa? Ya nafkahi, ekonomi. Bang Udin, walaupun dagang sepi, misal Bang Udin, tapi Bang Udin melangkah dari musola ke pasar, niat karena menafkahi keluarga, langkahnya itu dicatat. Ibadah luar biasa itu. Saya kalah malah Bang Udin itu. Bang Udin dengan jalan kaki, saya pakai motor itu malah. Ya Bazia, paling lebih gede Bang Udin ya, jalan kaki. Perjuangannya luar biasa, harus ikhlas. Tukang sepi ngeluh, jangan Bang Udin, nanti nggak dapet dah pahalanya tinggi. Itu harus ikhlas, insya Allah. Allah yang atur rezeki Bazia. Yang penting kita usaha terus. Gitu. Suatu saat nanti akan kebuka. Allah alam ya, kok lari ke sana jadinya. Wallahu azizun hakim, dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Yang jelas Allah tegas ya.
Istri, kalau kalian dicerai, iddahnya, masa menunggunya 3 kali masa suci haid. Tegas tuh, harus diikuti. Jangan nyeleweng, belum selesai 3 masa iddah nikah sama suami lain misal. Nggak boleh itu. Allah bijaksana. Ya, Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Ayat yang kedua, at-tolaqu marrotan. At-tolaqu, tolak yang dapat dirujuk, marrotan, 2 kali. Ya Bu ya, 2 kali saja. Makanya tadi dia suami bilangin sama suami ya, yang gampang ngomong talak, cerai. Aduh, jangan dah. Ya, bilangin suami dah, nasihati. Dirayu, ada Baji ya suami karakternya begitu Baji ya. Itu kenapa Baji? Egonya Baji ya. Dan doa sama Allah lah, mudah-mudahan suami kita ya tidak gampang ngomong talak. Ada katanya ada, saya ngelambil langsung itu. Teman saya cerita begitu. At-talaqu marrotan, talak yang dapat dirujuk, suami boleh kembali adalah marrotan, 2 kali saja. Fa imsakun, maka boleh menahan bima'ruf dengan baik, au tasrihum bi ihsan, atau melepaskan dengan baik. Kalau sudah 2 kali cerai tolak, si suami punya 2 pilihan. Mau terus, baliklah sama istrinya. Istri saya berani sama saya, durhaka. Misal, udah tolak 2, saya cerai aja dah, boleh. Itu. Mau balik lagi, boleh. Balik aja masih cantik kok. Susah nyari yang begini, misal, boleh. Asal tolak 2 kali. Ya. Boleh Bang Udin. Kalau ketiga, awas, nggak boleh Bang Udin. Dosa nanti ya. 2 kali. Tolak pertama, kamu saya tolak, saya cerai. Sekali. Itu ngomongnya sadar banget tuh. Sampai ke hati. 3 bulan 4 bulan kemudian ngomong lagi begitu. Saya cerai kamu, saya tolak. Kamu selingkuh sama, saya lihat sendiri, misal. 2 tuh. Nah, suami boleh balik tuh, boleh rujuk. Tapi kalau ketiga nggak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Wala yahillu lakum, dan tidak halal bagi kalian, para suami, ang ta'khudhu, kalian mengambil, mimma ataitumuhunna, dari apa yang telah kalian berikan kepada mereka, mahar, syai'an, sesuatu pun. Cerai nih, Bang Udin nyerai 2 kali nih. Maharnya diminta lagi. Sini, kemarin ada sisa kan maharnya, nggak boleh Bang Udin. Ya, nggak boleh diminta lagi. Karena maharnya dulu kebanyakan, Pak Haji, dikasih motor 2 misal. Sini motornya sambil lagi 1 lagi, kita udah ceraian. Nggak boleh itu, nggak boleh Bang Udin. Ya, Bang Udin waktu nikah maharnya sawah 2 hektar misal, sambil 1 hektarnya, nggak boleh Bang Udin. Ya. Namun kata Allah, illa ayyakhafa, kecuali bahwa keduanya takut, alla yukima, untuk keduanya dapat menegakkan hududallah, batas-batas hukum Allah. Apa nih maksudnya nih? Saya baca di tafsir Al-Muyassar, maksud ayat itu adalah kecuali apa? Kan gitu. Kecuali jika kedua pasangan suami istri itu khawatir terjadi perselisihan, maka dalam hal ini keduanya hendaklah mengembalikan perkara mereka berdua kepada wali atau kepada hakim. Paham ya Bu ya? Paham gak Bu? Maksudnya mahar itu tidak boleh diminta lagi setelah perceraian. Namun kata Allah illa, kecuali
Suami istri, Bang Udin ceraian nih sama istrinya. Khawatir ada perselisihan, cobalah dirembuk sama hakim, minta pendapat. Nah, di tafsir Al-Muyassar ini dinyatakan seperti itu, kembalikan perkara itu berdua kepada wali atau kepada hakim. Jika terbukti, ya, jika terbukti bahwa keduanya tidak bisa menjalankan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri, ya, terbukti nih. Kata Allah Subhanahu wa taala di lanjut ayat selanjutnya itu, ya. Fa in khiftum alla yuqima, maka jika kalian takut untuk keduanya tidak dapat menegakkan hukum Allah, fala junaha, maka tiada berdosa, alaihima, atas keduanya, fi maftadat bih, dalam apa yang istri itu bayar. Artinya apa? Dalam tafsir Al-Muyassar ini, jika terbukti bahwa keduanya tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri, maka tidak mengapa istri menggugat cerai. Istri yang minta cerai. Awas, kalau permintaan cerai dari si istri itu harus mengembalikan mahar yang telah ia terima. Begitu. Mahar kan nggak boleh diambil tuh, nggak boleh diambil tadi. Namun boleh diberikan setelah sepakat tuh suami istri ke hakim, terbukti, wah, misal si istri lihat, wah suami saya ini nih sudah nggak bisa saya pertahankan ini, misal aja, maka si istri itu boleh menggugat cerai kepada suaminya dengan syarat maharnya itu dikembalikan separuh. Artinya apa? Mahar itu boleh dibalikin ke suami dengan cara tadi tuh, si istrinya itu gugat cerai. Makanya hati-hati dah, istri jangan gugat cerai ya. Jangan, nanti disuruh dibalikin tuh sama Allah tuh. Dia berapa ada gimana, Pak? Nggak mampu. Ya kalau nggak ada mau ngapain? Ini kan kalau ada. Kalau nggak ada, Pak. Kalau nggak ada ngapain? Mau ngasih apa? Panci. Kasih panci sono. Makanya istri kalau sudah minta cerai, hati-hati dah, ya, itu beda. Kasih aja beras, Pak. Iya, harus istilahnya mengembalikan mahar yang ia telah terima, separuh atau berapalah. Pokoknya 10 mas di mana, Pak? 10 mas. 10 mas habis. Ya. Ya sudah, orang habis maharnya gitu. Kalau nggak ada, kalau habis. Kalau nggak ada, ini kan mungkin yang masih ada gitu. Kalau udah habis ngapain? Ngapain udah habis? Ada. Kedua ya, Pak ya? Artinya apa? Seemosi apapun suami mencerai istrinya, mahar yang pernah diberikan tidak boleh diminta lagi, kecuali tadi, ya, berdasarkan pendapat hakim. Suami istri ini mengajukan ke hakim nih pendapatnya, setelah dilihat-lihat terbukti ini, nih suaminya nih boros duit, misal, saya cerai aja dah. Si istri ini yakin udah cerai aja. Berarti si istri ini di tafsir Al-Muyassar ya, tidak mengapa si istri jika menggugat cerai tapi dengan siap mengembalikan mahar yang telah diterima. Kalau maharnya udah habis ya sudah, Pak, udah habis. Ya, tilka hududullah, itulah batasan-batasan Allah. Fala ta'daduha, maka janganlah kalian melanggarnya, ya. Wa may yata'adda, dan siapa yang melanggar, awas, hududullah, batas-batas atau hukum Allah, faulaika humuz zalimun, mereka itulah orang-orang yang zalim. Awas nih, hati-hati ya. Suami, istri, hati-hati. Kalau istri tadi tolong, kalau minta cerai harus ada konsekuensinya, Pak Haji ya. Kembalikan mahar suami.
Ya Baji. Ini baru cerai Pak ya? Hah? Baru cerai aja. Tapi jarang ya kalau dari istri ya. Ya. Banyakan suami ya Baji ya. Kecuali artis Baji ya. Artis tuh banyak dari perempuannya kan. Kalau nggak salah ya. Ganti lagi deh ya. Iya. Ayat terakhir, fa'ing tallaqoha, maka jika suami menceraikan istri untuk ketiga kalinya, fala tahillu, maka ia istri tidak halal bagi suami itu. Haram. Berzina berarti. Lahu bagi suami mim ba'du dari sesudah itu hatta tangkiha sehingga ia istri itu menikah zaujan dengan suami ghairoha selainnya. Setelah suami itu setelah istri itu menikah lagi dengan suami orang lain. Apa sih dengan orang lainnya? Bukan suami orang lain Baji ya? Suami baru. Jangan suami orang ya. Suami yang baru. Aduh. Kalau sudah tolak 3 kali, 1 bulan Januari ngomong cerai, saya tolak kamu. Lantas bulan Agustus saya cerai kamu. 2 tuh. Bulan Januari berikutnya, tahun berikutnya itu ngomong lagi final tuh. Saya cerai kamu selingkuh ketahuan CCTV ini, itu misal itu. Berarti 3 kali itu. Maka ketika si suami, sudah 3 kali tapi cantik istri saya ya, gimana? Nggak boleh itu, rujuk lagi. Si istri itu harus dinikahi oleh suami apa Bu? Tadi suami terbaru ya? Yang baru. Setelah dia mau menceraikan itu, boleh suami yang lama boleh rujuk kembali. Tapi kalau masalahnya kalau nggak mau lepasin gimana tuh? Nggak mau, saya lepasin, cantik nih, jarang ada ini gitu. Repot lagi nanti. Makanya suami janganlah egonya ditinggiin ya. Semarah apapun kita tahan dah. Nanti biasanya nyeselnya itu setelah pisah. Orang merasa kehilangan itu setelah nggak ada. Itu tuh. Saya itu ya merasakan banget dah gitu. Jadi luar biasanya kalau ditinggal itu. Apalagi kalau ditinggal apa ada bahasa itu di? Ya. Tinggal istri ya suami. Fa'ing tallaqoha, maka jika suami kedua itu menceraikannya. Suami yang baru itu menceraikan. Ya. Fala junaha alaihima, maka tiada dosa alaihima atas keduanya ayyataroja'a, rujuk kembali. Boleh. Gitu. Asal suami yang baru itu mau enggak nyerain. Tegas itu hukum Islam itu. Artinya apa? Biar jangan sampai perempuan tuh disepelein Baji ya. Direndahin gitu loh. Cerai lu ngomong gitu. Kalau 3 kali hati-hati. Jangan sembarangan ngomong. In dhanna ayyuqima hududallah, jika keduanya yakin bahwa keduanya dapat menegakkan batas-batas hukum Allah. Watilka hududullah, dan itulah batas-batas hukum Allah yubayyinuha, yang Allah jelaskan liqaumi ya'lamun, bagi kaum yang mereka berilmu mengetahui ya. Mudah-mudahan kita sebagai suami tahan dah egonya, seemosi-emosi kita jangan dah kemudian ya. Ucapan itu akan jadi hukum nanti, tolak dah. Ngomong cerainya suami ke istri itu jadi itu. Hati-hati makanya. Jangan sampai 3 kali dah dan nyesel lagi. Ya, istrinya cantik ditolak, dinikahkan sama suami lain, nggak mau cerai lagi, nggak mau nyerain, repot lagi nanti. Ya,
Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf agak lama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Rabbana ya Allah taqabbal minna salatana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abudana wa tamim taksirana ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jadikanlah hati kami ya Allah para suami jamaah musholal musyarrafah tidak gampang mengucapkan tolak cerai kepada istrinya ya Allah. Jauhkanlah dari kami hati kami sifat kesombongan, sifat angkuh, sifat dengki ya Allah kepada istri. Ya Allah jadikanlah istri kami ya Allah semua istri jamaah musholal musyarrafah istri yang solehah ya Allah. Istri yang patuh dan tunduk sama suami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karamin.